Selamat malam, wahai para penunggu kamar angker. Masih bersama gue Dimas. Di koleksi gue kali ini kita akan menceritakan tentang satu buah boneka yang memiliki masa lalu yang menarik. Seperti apa masa lalunya? Mari kita simak langsung aja di cerita yang gue beri judul Boneka untuk Keponakan. Aku hanya ingin mencari hadiah ulang tahun untuk keponakanku, Aira. Gadis kecil itu begitu menyukai boneka, jadi akhir pekan lalu aku pergi ke pasar barang antik yang terkenal di kota tua. Di antara tumpukan perabotan tua dan buku-buku lusuh, aku melihatnya. Sebuah boneka porselen bergaun putih renda-renda, matanya biru pucat, dengan rambut pirang keriting yang tampak masih rapi meski sudah berdebu. Penjualnya, seorang pria tua dengan suara serak dan mata sayu, memperingatkanku. Boneka itu sudah lama sekali tidak ada yang berani membelinya. Tapi aku hanya tertawa kecil. Ini kan cuma boneka, jawabku, sambil menyerahkan uang tunai. Boneka itu tampak pas sekali untuk Aira. Aku menamainya Sylvie, entah kenapa. Nama itu terlintas begitu saja di benakku. Setelah membungkus boneka itu dengan kertas kado bergambar unicorn, aku pulang ke apartemen. Rencananya, aku akan mengirimkannya besok. Malam itu aku meletakkan Sylvie di meja ruang tengah, berdampingan dengan tanaman hias dan beberapa buku. Tapi malam itu juga, hal-hal aneh mulai terjadi. Suara kecil seperti langkah kaki terdengar dari ruang tengah saat aku sedang mencuci piring. Aku kira itu hanya tikus. Tapi saat aku mengintip keluar, boneka itu tidak lagi menghadap ke jendela seperti sebelumnya. Matanya mengarah ke kamarku. Malam-malam berikutnya semakin tidak masuk akal. Pintu lemari yang aku tutup selalu terbuka pagi harinya. Suara tertawa kecil terdengar sayup-sayup dari ruang tamu. Bahkan Aira saat video call denganku berkata, "Mbak, bonekanya bisa kedip ya?" Aku semakin tidak bisa tidur. Aku mencoba menyimpan Sylvie di dalam kotak. Tapi setiap kali aku bangun, boneka itu sudah duduk kembali di meja dengan posisi berbeda. Puncaknya suatu malam aku mendapati cermin di kamar retak. Di balik retakan itu, seperti ada sosok wanita berambut pirang sedang menatapku dengan mata kosong. Ketika aku menoleh, Sylvie duduk di kursi depan cermin dengan tangan terangkat seperti melambai. Aku memutuskan untuk membuangnya. Aku membungkus Sylvie dengan plastik dan membuangnya ke tempat sampah dekat taman. Malam itu aku bisa tidur dengan tenang. Tapi pagi harinya, Sylvie sudah kembali, duduk di atas meja dengan bungkusan plastik basah di sampingnya. Aku panik. Aku mencoba membakarnya. Tapi kayu bakar tidak menyala, lilin mati begitu saja. Seperti ada energi yang menolak boneka ini untuk dihancurkan. Aku lalu mencoba menitipkan ke teman. Tapi dia mengembalikannya keesokan harinya sambil gemetar. Dia berkata, boneka itu, aku dengar dia memanggil namaku malam-malam. Akhirnya aku kembali ke pasar antik dan mencari penjual tua itu. Tapi lapaknya sudah kosong. Seorang ibu-ibu di sebelahnya berkata bahwa si penjual sudah meninggal setahun lalu. Aku kebingungan. Aku bertanya kepada petugas kelurahan kota tua. Dan dari sana aku mendapatkan petunjuk mengejutkan. Ternyata boneka itu dulunya milik seorang noni Belanda bernama Cornelia van Dijk yang tinggal di sebuah rumah besar di Batavia. Cornelia mengalami gangguan jiwa setelah adiknya dalam kebakaran. Ia mulai memperlakukan boneka itu seperti manusia, memberinya nama Sylvie, dan sering berbicara sendiri berjam-jam. Ia mengaku bahwa arwah adiknya tinggal dalam boneka tersebut. Setelah Cornelia meninggal secara misterius, boneka itu disimpan di gudang rumah sakit jiwa yang kini sudah tak beroperasi. Beberapa tahun lalu, rumah sakit itu dihancurkan, dan beberapa barangnya dijual sebagai barang antik. Dari sanalah, Sylvie mulai berpindah tangan. Aku memutuskan untuk menelusuri lokasi rumah sakit tua itu, yang kini menjadi lahan kosong di pinggiran kota. Tempatnya gelap, tertutup ilalang tinggi, dan sisa pondasi bangunan masih bisa terlihat. Aku membawa Sylvie ke sana, dalam kardus tertutup kain putih dan dupa menyala. Dengan bantuan seorang kawan yang juga spiritualis, kami melakukan ritual sederhana. Aku meminta maaf jika telah mengganggu Sylvie dan memintanya kembali ke tempat asalnya.
Saat kami menguburkan boneka itu di bawah pohon besar di bekas halaman rumah sakit, angin bertiup sangat kencang, lalu hening. Tak ada gangguan setelah itu. Hidupku perlahan kembali normal. Tapi, setiap kali melewati pasar barang antik, aku merasa ngeri. Takut jika suatu hari aku melihat boneka itu lagi. Tertawa kecil, dengan rambut pirang dan mata biru pucat. Segitu dulu dari gue. Terima kasih udah mendengarkan. Kalau kalian suka, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan seperti biasa, have a nice nightmare.